Halo pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong bersama saya, Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait duka menyelimuti Indonesia setelah 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon dinyatakan gugur dalam 2 insiden terpisah di wilayah Lebanon Selatan. Para prajurit tersebut tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon yang tengah bertugas di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut. Dikutip situs resmi UNIFIL, 2 prajurit TNI tewas akibat serangan di Lebanon Selatan. Ledakan yang tidak diketahui asalnya itu menghancurkan kendaraan yang ditumpangi prajurit TNI. Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di One News Teropong. Serangan artileri Israel menghantam pangkalan yang menampung pasukan Indonesia di distrik Marjayun di Lebanon Selatan. Akibat serangan ini, seorang prajurit TNI dan sejumlah personil luka-luka. Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran baru tentang keselamatan pasukan internasional di tengah meningkatnya ketegangan lintas batas di wilayah tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan penembakan tersebut menghantam markas yang digunakan oleh kontingen Indonesia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL di kota Atsid Al-Qusyar. Dikutip dari Yeni Safak, juru bicara pasukan PBB Candice Ardil mengatakan sebuah proyektil meledak semalam di lokasi tersebut menyebabkan beberapa pasukan penjaga perdamaian terluka. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Majen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan berdasarkan laporan dari daerah penugasan, insiden tersebut terjadi saat tim Escort Kompi B Satgas Yonmek 23 Strip S UNIFIL yang tergabung dalam sektor East Mobile Reserve melaksanakan pengawalan Convoy Combat Super Service Unit. Insiden itu juga mengakibatkan 2 prajurit lainnya mengalami luka, yaitu Letu Infanteri Sultan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto. Keduanya telah dievakuasi dan dalam penanganan medis di Rumah Sakit St. George Beirut, Lebanon. Aulia mengatakan TNI dalam melaksanakan penugasan pasukan pemeliharaan perdamaian tetap mengutamakan keselamatan prajurit dengan tetap meningkatkan kewaspadaan sesuai Standard Operating Procedures atau SOP UNIFIL. Sebelumnya pada Minggu 29 Maret 2026, insiden di daerah itu juga mengakibatkan 1 anggota Praka Farisal Ramadan meninggal dunia. Lalu Praka Riko Pramudia mengalami luka berat, serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan. Di sisi lain, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Riko Ricardo Sirait menjelaskan serangan yang mengakibatkan 2 prajurit TNI tewas itu terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah Lebanon Selatan. Sejumlah personil Satgas TNI, kata dia, tengah melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL. Namun Riko berujar penyebab pasti kejadian belum dapat disimpulkan. Ia menegaskan keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama. Riko mengatakan Kementerian Pertahanan meminta seluruh pihak yang terlibat dalam konflik agar menghormati hukum humaniter internasional, termasuk menjamin keamanan personil penjaga perdamaian. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan. 3 personel penjaga perdamaian PBB asal Indonesia tewas dalam 2 insiden terpisah di Lebanon Selatan setelah rangkaian serangan mematikan akhir pekan lalu. Dua prajurit tewas pada Senin 30 Maret setelah kendaraan mereka hancur akibat ledakan yang belum diketahui sumbernya di dekat Bani Hayan. Ledakan tersebut juga menyebabkan 2 prajurit penjaga perdamaian lainnya mengalami luka-luka. Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, mengecam keras insiden tersebut dan menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan.
Sebelumnya, seorang prajurit Indonesia lainnya tewas ketika sebuah proyektil meledak di dekat posisi pasukan PBB di desa Acit Al-Qusair pada Minggu malam hingga Senin dini hari. You know, it's difficult for me to speculate on the final intent because I cannot speak on behalf of the Israeli authorities, the IDF. Certainly, I wouldn't pretend to do this, but based on what we're seeing, as well as several statements emanating from the Israeli authorities, and also the orders for evacuation of civilians, it certainly looks like we might end up with, I would call it an expanded buffer zone in southern Lebanon. Dalam peristiwa itu, satu penjaga perdamaian lainnya juga dilaporkan mengalami luka kritis. Korban pada minggu tersebut menjadi kematian pertama pasukan penjaga perdamaian PBB sejak pecahnya perang baru antara Israel dan kelompok Hizbullah pada 2 Maret. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pasukan UNIFIL sendiri ditempatkan di Lebanon Selatan untuk memantau ketegangan di sepanjang garis perbatasan dengan Israel. Wilayah tersebut kini menjadi pusat bentrokan antara militer Israel dan pejuang Hizbullah yang didukung Iran. Konflik semakin meluas setelah Hizbullah menembakkan roket ke Israel sebagai bentuk dukungan kepada Iran yang sebelumnya diserang Israel dan Amerika Serikat. Serangan tersebut memicu operasi darat dan udara Israel di berbagai wilayah Lebanon. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengecam keras rentetan insiden mematikan yang menewaskan prajurit penjaga perdamaian asal Indonesia di wilayah tugas UNIFIL Lebanon. PBB secara tegas memperingatkan semua pihak yang bertikai bahwa pasukan perdamaian tidak boleh dijadikan sasaran. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix mengatakan meski situasi di lapangan dinilai sangat berbahaya, ia menegaskan bahwa para penjaga perdamaian akan tetap bertahan untuk menjalankan mandat Dewan Keamanan PBB. Dalam keterangannya, Lacroix mengonfirmasi bahwa 2 prajurit Indonesia gugur dan 2 lainnya terluka akibat ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Hayan, sektor timur pada Senin 30 Maret 2026 pagi waktu setempat. Sehari sebelumnya, insiden serupa di dalam markas UNIFIL di Taipei sektor timur juga merenggut nyawa 1 prajurit Indonesia lainnya. Sementara itu, 1 rekannya dilaporkan mengalami luka kritis dan telah dievakuasi ke Beirut untuk mendapatkan perawatan intensif. Ia menambahkan bahwa pihak UNIFIL saat ini sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan kronologi dan penyebab pasti di balik gugurnya para prajurit tersebut. Lebih lanjut, Lacroix memastikan bahwa misi PBB terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Indonesia terkait insiden ini.
Di saat yang sama, koordinasi dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF juga terus dilakukan demi mencegah salah sasaran dalam berbagai pergerakan pasukan UNIFIL, seperti saat mengirim ulang logistik ke pos-pos penjaga maupun saat memberikan bantuan kepada warga sipil. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau Menlu RI Sudiono mendesak pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB usai prajurit TNI tewas dalam serangan di Lebanon Selatan. Dalam pernyataan di media sosial pada Selasa 31 Maret 2026, Sugiono mengatakan seruan tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui telepon. Ia juga menyerukan penyelidikan cepat, transparan, dan menyeluruh untuk masalah ini. Seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL gugur dalam serangan Israel di dekat Atshid Al-Qusayr, Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui akun X @UNIFIL mengutuk keras insiden yang menyebabkan seorang TNI meninggal di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Serangan tersebut juga mengakibatkan satu prajurit TNI lain yang mengalami luka serius. Guterres menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal, serta kepada Indonesia. Ia berharap penjaga perdamaian yang terluka dapat segera pulih sepenuhnya. Guterres mengungkapkan ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden baru-baru ini yang telah membahayakan keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian. Ia pun menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban berdasarkan hukum internasional serta memastikan keselamatan dan keamanan personil dan properti PBB. Sebagai informasi, ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke sejumlah wilayah yang menampung aset militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Konflik kemudian meluas ke Lebanon setelah kelompok Hizbullah ikut melancarkan serangan ke sejumlah target di Israel. Serangan di perbatasan Israel-Lebanon telah menelan korban dari kalangan personel UNIFIL dari berbagai negara. Jumlah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon kembali bertambah.
Kementerian Pertahanan atau Kemhan memastikan ada 2 prajurit tambahan yang meninggal dunia saat menjalankan tugas kemanusiaan sehingga total korban gugur kini menjadi 3 orang. Insiden tragis terjadi pada 29 hingga 30 Maret 2026 di Lebanon Selatan. Serangan yang diduga dilakukan pasukan Israel menghantam kendaraan pengawal konvoi pasukan perdamaian UNIFIL. Akibat ledakan tersebut, Kapten Infanteri Sulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Peraka Faisal Ramadan gugur. Pihak UNIFIL menjelaskan bahwa insiden mematikan ini bersumber dari sebuah ledakan yang belum diketahui asal-usulnya. Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix telah memberikan konfirmasi resmi mengenai identitas para korban. Ia memastikan bahwa 2 personil yang kehilangan nyawa dalam insiden terbaru tersebut merupakan warga negara Indonesia. Situasi di lapangan masih sangat mencekam mengingat intensitas konflik bersenjata di wilayah tersebut kian meningkat. Sebelum peristiwa Senin terjadi, 1 personil TNI lainnya sudah dinyatakan gugur pada hari sebelumnya. Prajurit tersebut tewas seketika saat sebuah proyektil meledak tepat di dekat pos penjagaan PBB. Lokasi titik ledakan pertama ini berada di desa Ajid Al-Qusair yang juga terletak di Lebanon Selatan. Pihak otoritas penjaga perdamaian menegaskan bahwa rentetan peristiwa ini merupakan 2 kejadian yang tidak sama. Di sisi lain, militer Israel membuka penyelidikan usai 3 personil TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL tewas dalam serangan di Lebanon Selatan dalam 2 hari terakhir. Melalui unggahan di akun Telegram, pasukan pertahanan Israel menyatakan insiden-insiden tersebut akan ditinjau secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab peristiwa. IDF menekankan insiden ini terjadi di Lebanon Selatan yang notabene adalah area pertempuran aktif antara pasukan Israel dan milisi Hizbullah. Perancis, anggota tetap Dewan Keamanan, mengatakan pihaknya berupaya mengadakan pertemuan badan tersebut untuk membahas masalah ini, sementara Spanyol juga mengutuk serangan mematikan tersebut. Namun demikian, belakangan Israel memang gencar melakukan serangan ke arah Lebanon dengan dalih mengincar petinggi Hizbullah. Di wilayah selatan, militer Lebanon mengatakan serangan Israel menewaskan salah satu tentaranya. IDF mengumumkan bahwa 3 tokoh penting Hizbullah tewas dalam serangan, sementara itu UNIFIL mengatakan telah meluncurkan penyelidikan atas kematian ketiga anggota TNI tersebut. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras insiden tersebut dan mendesak dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh serta transparan guna mengungkap fakta di balik kejadian itu. Militer Israel membuka penyelidikan setelah 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL tewas dalam 2 insiden di Lebanon Selatan. Pasukan pertahanan Israel menyatakan seluruh peristiwa tersebut akan diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Melalui pernyataan di Telegram, militer Israel mengatakan penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah insiden itu dipicu aktivitas Hizbullah atau pasukan Israel. IDF menegaskan lokasi kejadian berada di wilayah Lebanon Selatan yang selama ini menjadi zona pertempuran aktif. Karena itu, militer Israel meminta agar tidak langsung menyimpulkan bahwa kematian personel UNIFIL disebabkan oleh pasukan Israel. Tiga prajurit TNI dilaporkan tewas akibat serangan di sekitar wilayah Bani Hayyan, Lebanon Selatan pada Senin 30 Maret. Kepala Operasi Penjaga Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, mengonfirmasi bahwa ketiga korban merupakan warga negara Indonesia.
UNIFIL menyatakan 2 prajurit tersebut meninggal setelah kendaraan yang mereka tumpangi hancur akibat ledakan dari sumber yang belum diketahui. Peristiwa ini terjadi sehari setelah prajurit TNI Praka Farizal Ramadan tewas akibat ledakan proyektil di dekat pos Indonesia di desa Alcid Al-Qusair. Insiden tersebut memicu kecaman dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono juga mendesak digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB menyusul kejadian itu. UNIFIL sendiri merupakan misi penjaga perdamaian yang ditempatkan di Lebanon Selatan untuk memantau konflik di perbatasan Lebanon dan Israel. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon yang dinyatakan gugur dalam 2 insiden terpisah di wilayah Lebanon Selatan. Gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon menjadi duka mendalam bagi bangsa Indonesia sekaligus pengingat akan resiko besar yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memperjuangkan perlindungan maksimal bagi personil UNIFIL serta mendukung upaya penegakan hukum internasional. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya hanya di kanal YouTube TV One News Scope.